Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan atau mempresentasikan materi integrasi sosial yang mana ini adalah tugas mata kuliah dari pembelajaran terpadu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan situasi di mana kelompok-kelompok minoritas tergabung ke dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Integrasi sosial ditandai dengan melaburnya nilai, norma, dan budaya, di mana hal tersebut membuat individu terhubung dengan kelompok dan komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing individu. Secara singkat, konsep integrasi mengacu pada kondisi di mana terdapat bagian-bagian berbeda yang saling terhubung dan kemudian membentuk satu kesatuan. Konsep integrasi sosial dapat dianalogikan seperti organ-organ yang terdapat pada tubuh manusia. Secara alami, organ-organ pada tubuh manusia saling terhubung dan berkaitan satu sama lainnya untuk dapat bekerja. Seperti contohnya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar merupakan rangkaian organ yang saling terhubung pada tubuh manusia. Mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan kita menyebutnya sebagai sistem pencernaan. Dan perlu diketahui, integritas sosial bukan berarti tidak ada perbedaan. Integrasi sosial justru mengakui fakta adanya perbedaan antara individu dan kelompok-kelompok. Terlebih dari perbedaan itulah terdapat satu urgensi untuk hidup berdampingan bersama dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang lebih luas. Integrasi sosial dapat dipandang sebagai suatu elemen yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial pada masyarakat. Integrasi sosial menjadi upaya untuk mencapai keteraturan sosial dalam hidup bermasyarakat. Saya akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh integrasi sosial. Integrasi sosial adalah tentang proses menciptakan kehidupan sosial bermasyarakat yang memungkinkan semua orang untuk saling keterhubungan dan saling berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Integrasi sebagai sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah proses pembentukan kebudayaan baru yang menggantikan kebudayaan asli. Pada proses asimilasi, bentuk kebudayaan baru lahir guna menyatukan beragam latar belakang sosial kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh dari asimilasi adalah yang ada di lingkungan sehari-hari kita, seperti musik dangdut. Faktanya, genre musik dangdut merupakan hasil perpaduan kebudayaan musik India, Melayu, dan Arab. Perpaduan antara ketiga kebudayaan tersebut berhasil melahirkan genre jenis musik tradisional khas bangsa Indonesia yang kita kenal dengan sebutan musik dangdut. Yang kedua, alkulturasi. Alkulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar tanpa kehilangan ciri khas kebudayaan asli. Pada proses alkulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh dari alkulturasi yaitu budaya dapat kita amati, yaitu pernikahan campuran. Pasangan berbeda-beda latar belakang budaya yang memiliki untuk menikah pada dasarnya akan saling melakukan penyesuaian budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun begitu, masing-masing individu tentunya tidak melupakan budaya asal mereka.
Alkulturasi budaya dalam pernikahan campuran dapat dipandang sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik di antara berbagai perbedaan. Pada proses akulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh dari akulturasi yaitu budaya dapat kita amati yaitu pernikahan campuran. Pasangan berbeda-beda latar belakang budaya yang memiliki untuk menikah pada dasarnya akan saling melakukan penyesuaian budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun begitu masing-masing individu tentunya tidak melupakan budaya asal mereka. Alkulturasi budaya dalam pernikahan campuran dapat dipandang sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik di antara berbagai perbedaan. Syarat terjadinya integrasi sosial, adanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif mengacu pada kesadaran yang ada pada masing-masing individu maupun kelompok yang berbeda mengenai cara untuk saling memahami dan bertindak. Kesadaran kolektif merupakan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Tiap-tiap individu pada dasarnya akan bertindak dan berinteraksi dengan individu atau kelompok lain guna mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga individu cenderung akan membentuk ikatan sosial hingga pada akhirnya melahirkan integrasi sosial. Kesadaran kolektif dan ikatan sosial juga akan muncul ketika terdapat perasaan senasib dan sepenanggungan antar individu. Hal tersebut mendorong tiap-tiap individu untuk bersatu dan saling terhubung yang mengisyaratkan terjadinya proses integrasi sosial. Selanjutnya adalah adanya konsensus. Konsensus mengacu pada adanya kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, integrasi sosial serta-merta terjadi karena merupakan bagian dari nilai dan norma sosial yang berlaku sejak lama. Sebagai contoh, sebagai orang yang terakhir di wilayah Indonesia, kita secara otomatis menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian nilai dan normal yang mengangkat kita sebagai warga negara Indonesia untuk hidup rukun, damai, dan harmonis. Terlepas dari fakta adanya perbedaan suku, ras, serta agama. Proses terjadinya integrasi sosial. Sebagai suatu proses sosial kemasyarakatan, integrasi yang terjadi pada masyarakat memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap akomodasi. Pada tahapan ini, individu atau kelompok akan berupaya untuk mencapai keteraturan sosial dengan cara mengedepankan sikap saling menghargai dan menyesuaikan diri satu sama lain. Tahap kedua, tahap kerjasama. Pada tahap ini, individu atau kelompok akan memilih tindakan tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Tahap ketiga, tahap koordinasi. Pada tahapan ini, individu atau kelompok akan mengkoordinasikan cara mencapai tindakan tertentu guna mendorong ciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap keempat, tahap asimilasi. Pada tahap ini, individu sudah memiliki kesadaran dan kesepakatan bersama mengenai pentingnya hidup berdampingan serta menghindari tindakan yang mengarah pada perpecahan kelompok. Thank you for watching. Jangan lupa di like,
comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.